Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita buka majelis kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan untuk keberkahan majelis kita, mari kita buka dengan membaca umul kitab, dengan harapan Allah akan melimpahkan barokahnya dalam majelis kita dan juga mengaruniakan kepada kita kenikmatan khususnya adalah kokohnya iman dan takwa kita kepadanya, juga kesehatan untuk kita dan seluruh keluarga kita, dan juga kebaikan untuk masyarakat kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita bisa istiqomah adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai malam hari ini kita masih berusaha keras untuk terus belajar bersama, mengkaji panduan kita dalam kehidupan kita, apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa sunnah-sunnahnya dan hadis-hadisnya yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas kedua hasanah kita, junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk nanti yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita terkait kitab Nuzhatul Muttaqin atau jalan-jalan ketakwaan, salah satu kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha. Kita sampai kepada bab 3, yaitu bab sabar atau sobar ya. Sabar, kalimat yang mudah, ringan kita ucapkan, tapi sangatlah sulit untuk kita realisasikan karena membutuhkan persiapan dan kesiapan maknawiyah dan batiniah kita. Kita akan lanjutkan kepada hadis nomor 30. Hadis ini panjang sekali, saya bacakan. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dari kisah ini, dan kisah ini mungkin sudah sering kita dengarkan, tetapi tidak ada salahnya kita ulangi untuk menjadi pencerah bagi kita semuanya, mengingatkan kembali tentang kisah ini. Jadi dalam beberapa hadis itu ada disebutkan bahwa Rasulullah menceritakan, jadi baginda Nabi menceritakan kaum-kaum sebelumnya. Di antaranya adalah hadis ini. Hadis ini rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun
fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sahra fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu wa kana idza atas sahira marra birrahibi wa qa'ada ilayhi fa idza atas sahira darabahu fasaka dzalika ila rahibi faqala idza khashita as-sakhira faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahiru fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin 'azimatin qad habasatin nasa faqala al-yawma a'lamu as-sakhiru afdalu amir rahibu afdalu fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi tabbata hatta yamdiyan nasu faramaha faqatalaha wa madan nasu fa'atar rahiba fa akhbarahu faqala lahu rahibu ay bunayya antal yawma afdalu minni faqad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa ini betulita fala tadulla alayya wa kana al-ghulamu yabri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fa'atahu bihadaya kathiratin faqala ma hahuna laka ajma'u in anta safaitani faqala inni la asfi ahadan innama yasfillahu ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasafaka fa amana billahi ta'ala fasafahu Allahu ta'ala fa atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahul maliku man radda alayka basaraka qala rabbi qala walaka rabbun ghairi qala rabbi wa rabbuka Allah fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulami faji'a bil ghulam faqala lahu al-maliku ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu faqala inni la asfi ahadan innama yasfillahu ta'ala fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahibi faji'a birrahibi faqila lahu irji an dinika fa aba fada'a bil minshari fawdi'a al minsharu fi ma'riki ra'sihi fasaqqahu hatta waqa'a shiqqahu thumma ji'a bi jalisil maliki faqila lahu irji an dinika fa aba fawdi'al minsharu fi mafriki ra'sihi fasaqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu thumma ji'a bil ghulami faqila lahu irji an dinika fa aba
fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabali kada wa kada fas'adu bihil jabal fa idza balagtum dhirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabala faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta farajafa bihumul jabalu fasaqatu wa jaa yamshi ilal maliki faqala lahul maliku ma fa'ala ashabuka faqala kafanihimullahu ta'ala fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihil bahra fa irja'a an dinihi wa illa faqadhifuhu fadhahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta fankafa'at bihimus safinatu faghariqu Waja'a yamshi ilal maliki faqala lahul maliku ma fa'ala ashabuka faqala kafanihimullahu ta'ala faqala lil maliki innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi faqala ma huwa qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jid'in thumma khudh sahman min kinanati thumma da'is sahma fi kabidil qausi thumma qul bismillahi rabbal ghulam thumma armini fa innaka idha fa'alta dhalika fataltani fajama'an nasa fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jid'in thumma akhadha sahman min kinanatihi thumma wada'a sahma fi kabidil qausi thumma qala bismillahi rabbil ghulam thumma ramahu fawaqa'a sahmu fi sudghihi fawada'a yadahu fi sudghihi famata faqala an-nasu amanna bi rabbil ghulam fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadaruka qad amana an-nas fa'amara bil ukhdudi bi afwahi sakali fakhuddat wa udrima fi hal niranu wa qala man lam yarji an dinihi fa'aqhimuhu fiha aw qila lahu aqtahim fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha faqala laha al-ghulamu ya ummah isbiri fa inniki 'alal haqqi rahul muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang sangat panjang ini menceritakan tentang sebuah kisah. Wa an Suhaib bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Suhaib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Dulu kala ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Ya. Wa kana lahu sahirun. Jadi raja ini memiliki tukang sihir, ya, sahirun. Jadi tukang sihir itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang ada, dan dari zaman dulu itu ada. Pirsa sihir nggih? Sihir utawi kadang di zaman modern itu kita sering menyebutnya apa? Magic, sulap, nggih, sulap.
dan sebagainya. Tapi sulap ada yang keterampilan tangan, ada yang sihir. Sahirun ini bisa sihir yang sifatnya menipu mata kita, tapi juga ada sihir yang sifatnya menyakiti. Nek yang Jawa niku nggih niku wau napa Pak? Santet utawi tenung dan sebagainya. Sahirun. Dan para raja biasanya punya tukang-tukang seperti ini. Termasuk di zamannya Nabi Musa, raja sinten Pak? Fir'aun itu didampingi oleh para tukang sihir. Dulu ada raja yang memiliki tukang sihir. Wa kana lahu sahirun. Falamma kabira qala al-maliki inni qad kabirtu fab'as ilayya ghulaman u'allimuhu as-sahra. Jadi ketika tukang sihir ini telah tua, ia berkata kepada sang raja, sekarang saya sudah tua, kirimkanlah seorang pemuda kepada saya, akan saya ajari ilmu sihir. Dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi tukang sihir ini setelah merasa tua, ya, falamma kabiro di sini gambaran tua, ya. Ini qad kabirtu, aku sekarang ini sudah tua, sudah renta, sudah, ya semua orang itu akan merasakan wis wayahe kan gitu nggih. Nggih. Fab'ats ilayya ghulaman, maka datangkanlah, ya, atau kirimkanlah atau berikanlah kepadaku ghulaman. Ghulam itu seorang pemuda. Namanya pemuda itu berarti sudah Pak? Sudah balik, nih, sudah bisa membedakan baik buruk, sudah bisa diajari sesuatu untuk diwarisi ilmu sihir. U'allimuhus sahra. Aku akan mengajarkan kepadanya ilmu sihir dengan harapan nanti dia akan menggantikan posisinya menjadi pendamping raja dengan ilmu sihirnya. Di sini kita bisa mencatat tukang sihir saja itu bersemangat, pengen dan punya kemauan kuat untuk mewariskan Pak? Ilmunya. Nah, kalau kita yang punya ilmu-ilmu yang baik itu juga harus bersemangat untuk mewariskan. Karena memang mewariskan ilmu itu satu keharusan. Maka kemudian fab'atsa ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka raja mengirimkan kepadanya seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Ya, kemudian baginda Rasulullah menceritakan wa kana fi tariqihi, dan ketika atau di tengah perjalanan ketika pemuda ini berjalan menuju ke tempatnya tukang sihir untuk belajar ilmu sihir, ya mungkin jalannya agak jauh nih zaman dulu. Wa kana fi tariqihi, dan ketika pemuda ini berada di tengah jalan, idza salaka rahibun. Nah, pemuda ini di tengah jalan bertemu dengan seorang pendeta. Seorang pendeta ini, ya gambarannya pada zaman dulu adalah ulamanya kaum Nasrani. Faqa'ada ilaihi, maka kemudian pemuda ini duduk, wasami'a kalamahu, dan duduk untuk mendengarkan ajaran pendeta tadi. Jadi sebelum datang ke tukang sihir, pemuda niki napa Pak istilah kita tuh? Mampir menggok kepanggih kalian rohibun dengan pendeta dan mendengarkan wasami'a kalamahu fa'ajabahu, dan ternyata pemuda ini kagum. Ajaba itu kagum dan bisa menerima, artinya kalimat-kalimat dan ajaran dari pendeta itu sangat menyenangkan si pemuda ini. Maka kemudian dia dengarkan. Kemudian kata Rasulullah,
wa kana idza atasahira, dan ketika manakala pemuda itu bertemu dengan tukang sihir, marra birrahibi wa qa'ada ilaih, dan ketika bertemu dengan tukang sihir maka ia dipukuli. Kenapa dipukuli? Karena mampir tadi, Pak. Diajari sihir kok malah ngaji. Nah, begitu bahasanya. Akhirnya dipukuli. Jadi karena dia itu datang diutus oleh raja ke tukang sihir tadi untuk diajari sihir, ternyata dia malah mampir ke ulama yang namanya pendeta rohibun tadi ngaji. Nah, ini ketika diketahui oleh tukang sihir itu marah, maka ia dipukuli oleh tukang sihir. Jadi faida atas sahira dorobahu. Jadi ketika bertemu dengan tukang sihir itu dia dipukuli. Fasaka dzalika ila rahibi faqala, dan ketika hal itu diadukan kepada sang pendeta, ia berkata, kemudian pemuda ini cerita kepada rahib tadi atau pendeta tadi bahwa dia dipukuli. Maka pendeta ini berkata, idza khasyitas sahira faqul habasani ahli. Bila kamu merasa takut terhadap tukang sihir, katakan keluargaku menahanku. Maksudnya ketika dia terlambat datang karena ngaji tadi, karena ketemu dengan rahib tadi, kemudian tukang sihir marah, diajari ngomong karo keluargamu gak oleh budal dhisik. Nah, begitu. Jadi bukan karena dia mampir ngaji, bukan karena dia mampir ke tempatnya rahib, tapi rahib mengajarkan ketika kamu dimarahi karena terlambat, ngomong lek keluargamu sing nahan, sampaikanlah bahwa keluargaku menahanku sehingga terlambat datang. Begitu yang diajarkan oleh rahib. Wa idza khasita ahlaka faqul habasani sakhiru. Nah, kemudian, dan kalau kamu khawatir dimarahi keluargamu, katakan tukang sihir menahanku. Jadi ketika pulang terlambat di keluarganya, dimarahi juga, bilang karo tukang sihir gak oleh mulih dhisik. Ya, begitu. Jadi sama gurunya yang kan keluarganya taunya pemuda ini dikirim ke tukang sihir tadi. Jadi diajarkan begitu. Ketika tukang sihir marah, bilang keluarganya yang menahan. Ketika di keluarganya terlambat, bilang tukang sihirnya yang menahan. Nah, seperti itu yang diajarkan. Fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin adimatin qad habasatin nasa. Nah, dalam situasi seperti itu, ketika pemuda itu berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba ada binatang raksasa yang merintangi jalan orang-orang lewat. Jadi kalau dulu mungkin ada Pak, binatang raksasa yang nggak bisa, karena keberadaannya itu orang tidak bisa lewat. Ya, seperti itu kondisinya. Maka kemudian dia berkata, faqala al-yauma a'lamu. Maka ia berkata, hari ini aku akan tahu. Tahu apa? As-sakhiru afdalu amir rahibu afdalu. Di sing luwih apik, bahasa kita begitu. Hari ini aku akan tahu manakah yang lebih utama, tukang sihir atau pendeta. Jadi si murid ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih dalam kondisi yang ya agak bimbang memang. Dia ngaji ke rahib, tapi dia juga berangkat belajar apa Pak? Sihir. Karena memang dia ditugaskan, diperintahkan oleh raja dan keluarganya untuk belajar ilmu sihir tadi. Nah, di tengah jalan menemui situasi ada binatang raksasa inilah, dia berkata kepada dirinya,
Hari ini aku akan tahu siapa yang lebih baik. Ya, siapa yang lebih baik? Afdalu ya as-sahiru afdalu amir rahibu afdalu. Jadi yang luwih apik tukang sihir napa rahib. Ya, demikian kata pemuda ini. Maka kemudian fa akhadha hajaran, maka kemudian ia mengambil batu. Faqala, seraya berkata, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqatul hadhihi dabbah. Dia berdoa kepada Allah. Jadi untuk membuktikan mana yang lebih baik tadi, ia berdoa kepada Allah dengan menyebut Allahumma, wahai Allah, jika, jadi dia mengatakan ingkana, ya, jika amrul rahibi ahabba ilaika, ya, jika ajaran pendeta itu lebih engkau sukai daripada tukang sihir, min amri sahir faqatul hadhihi dabbah. Nah, jika ajaran pendeta itu lebih engkau sukai daripada ajaran tukang sihir, bunuhlah binatang ini. Jadi dia mengambil batu, ya namanya batu yang bisa dilempar itu berarti ya enggak batu besar Pak nggih. Batu kerikil yang bisa ya enggak kerikil sekali tapi batu yang bisa digenggam gitu. Batu. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika pendeta rohib itu ajarannya lebih engkau sukai, maka bunuhlah binatang besar ini. Dengan harapan hatta yamdiyan nas, ya, sehingga orang-orang bisa lewat. Jadi dia berdoa kepada Allah untuk membuktikannya. Faramaha faqatalaha wa madun nas. Binatang itu pun dilemparnya dengan batu lalu mati dan orang-orang bisa lalu lalang kembali. Jadi dengan doa itu Allah buktikan, Allah tunjukkan kepada pemuda ini bahwa ajaran ngaji dari rohib tadi itu yang lebih baik dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya Ghulam tadi, pemuda ini dikabul oleh Allah saat itu juga. Dengan binatang raksasa itu yang orang tidak berani mendekat, bisa dia bunuh hanya dengan melempar sebuah batu. Nah, sehingga orang bisa jalan kembali. Setelah itu fa'atar rahiba fa'akhbarahu. Setelah itu ia menemui pendeta dan menceritakan kejadian tadi. Fa'akhbarahu. Faqala lahur rahibu, maka kemudian sang pendeta berkata, "Ai ya bunayya, wahai anakku, antal yauma afdalu minni. Hari ini kamu lebih utama dariku." Jadi pendeta ini, rohib ini mengakui dan menyatakan kepada Ghulam tadi bahwa hari ini engkau lebih baik dariku. Jadi murid lebih baik dari guru itu biasa, Bapak. Jadi nggak boleh ada guru yang kemudian menghalang-halangi muridnya lebih baik. Karena buktinya banyak guru yang tetap jadi guru, muridnya jadi presiden. Gimana Jana nggih? Sing para guru tersenyum-senyum. Saya juga pernah jadi guru, pernah mengajar. Jadi dan ternyata murid saya lebih baik dari saya, dan itu biasa. Jadi pendeta ini mengatakan, "Ayya bunayya antal yauma afdalu minni." Wahai anakku, hari ini kamu lebih utama dariku. Qad balagha min amrika ma ara. Kamu telah mencapai apa yang tidak bisa kucapai. Wa innaka satubtala, dan kamu akan diuji. Fa ini betulita fala tadulla alayya. Dan kalau kamu diuji,
jangan kamu menunjukkan kepadaku. Jadi rahib ini telah mewariskan ilmunya, dan ghulam, pemuda yang diajarkan tadi, telah melampaui ilmu gurunya, begitu. Karena dia betul-betul membuktikan kebenaran dari ilmu ngaji yang dia pelajari. Nah, kemudian gurunya ini mengatakan, kamu akan diuji dengan banyak ujian. Nah, kalau kamu diuji, jangan kamu menunjukkan kepadaku. Nek wis ana ujiane gak usah mbok critakne. Jadi ini gurunya menganggap murid ini sudah akan mampu menghadapi ujian-ujiannya. Nah, kemudian dalam perjalanannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akan banyak ujian yang dialami. Wa kanal ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa. Sementara pemuda tadi dapat menyembuhkan orang buta, penderita penyakit kusta, dan mengobati beragam penyakit yang diderita manusia. Jadi periode berikutnya pemuda ini punya keahlian karomah yang luar biasa. Jadi bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan buta, kusta. Yang sakit kusta itu nggak ada obatnya, ngaten nggih Pak nggih, dari dulu. Tapi dari pemuda ini bisa menyembuhkannya. Wa yudawin nasa min sairil adwa. Nah, jadi penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya. Keahliannya itu terdengar oleh seorang menteri yang buta. Jadi ada menterinya raja tadi, Malik tadi, yang buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Jadi setelah menteri yang buta ini mendengar, maka ia dipanggil dan dijanjikan akan diberi hadiah yang banyak. Kata menteri tadi, ya, ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Kata menteri itu, kalau kamu dapat menyembuhkan aku, maka segenap yang ada di sini akan kuberikan kepadamu. Jadi nah iso nambani apa wae lah gawonen begitu. Faqala, pemuda itu menjawab, inni la asfi ahadan. Saud pemuda itu, saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Nah, jadi meskipun diberi kemampuan seperti itu, bukan kemudian pemuda ini mengatakan, oh ya saya sanggup menyembuhkan, gitu. Tidak, tapi dia mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Itu kalimat yang luar biasa. Innama yashfillahu ta'ala. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Nah, jadi meskipun dia diberi karomah seperti itu, dia mengatakan innama yasfillahu ta'ala. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Fa in amanta billahi ta'ala ta'autullaha fasafaka. Kalau Anda mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Dia menyembuhkan Anda. Jadi permintaan pemuda ini ketika tadi ditawari hadiah yang begitu banyak, bahasanya kan begitu, apa saja yang ada di sini maka ambillah. Panjenengan bisa membayangkan kalau yang ada di sini itu di rumahnya menteri, kira-kira apa gitu nggih? Terbayang nggih Pak nggih? Nah, itu semuanya suruh ngambil gitu. Tapi jawab pemuda ini luar biasa. Saya tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Permintaannya, fa in amanta billahi ta'ala.
jika Anda mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, da'autullah, maka aku akan berdoa kepada Allah, fasafaka, maka Allah akan menyembuhkan Anda. Jadi ditawari harta begitu, yang diminta malah keimanan dari sang menteri ini. Nggih. Kemudian fa'amana billahi ta'ala. Sang menteri mau beriman. Fasafahullahu ta'ala, maka Allah pun menyembuhkannya. Jadi setelah keimanannya, kemudian pemuda ini berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah doa pemuda ini, maka sembuhlah mata dari menteri tadi ya, dengan keimanannya. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahul maliku. Sang menteri kemudian ia menghadap raja. Ya, menteri tadi kan ya, namanya menteri itu kan biasa dipanggil raja dan kemudian bersidang ya. Kemudian ia menghadap raja dan ikut bersidang seperti biasanya. Maka raja melihat, siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu? Tanya sang raja kepadanya. Ya, karena menterinya ini tadinya buta, tiba-tiba kok ikut rapat wis mari gitu ya. Kemudian rajanya tanya, sopo sing nambani? Man radda alaika basaruka, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Ya, menterinya ini ditanya begitu, jawabannya apa Bapak-bapak sekalian? Sinten sing nambani? Gulam. Nggih. Mboten. Jawabannya menteri tadi adalah faqala Rabbi. Yang menyembuhkan adalah Tuhanku. Gitu. Kaget rajanya, Pak. Nggih. Jadi dia menjawab Tuhan saya. Kemudian qala walaka rabbun ghairi. Sang raja berkata lagi, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Rupanya Bapak-bapak sekalian, raja ini mengaku sebagai Tuhan. Jadi dia minta disembah dan dipertuhankan oleh kaumnya ya. Maka ketika ditanya walaka rabbun ghairi, kamu punya Tuhan selain aku? Maka jawab menteri, qala rabbi wa rabbukallah, Tuhan saya ya. Menteri itu menjawab, Tuhan saya dan Tuhan Anda adalah Allah. Nah, kita melihat di sini sebuah keimanan yang sangat luar biasa. Jadi menteri ini berani berterus terang di hadapan raja bahwa dia Tuhannya adalah Allah, sementara raja ini mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dengan jawaban itu, dengan jawaban Rabbi wa rabbukallah, fa'akhadahu falam yazal yu'adibuhu hatta dalla 'alal ghulami faji'a bil ghulam. Jadi maka ia ditangkap dan disiksa terus menerus sampai akhirnya ia menunjuk sang pemuda. Jadi menteri tadi ditangkap, disiksa sampai akhirnya dia menunjukkan kuwi sing marahi aku kan itu. Gulam tadi. Nggih. Faqala lahul maliku ayya bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu. Kemudian setelah ditunjuk ya, siapa gulam tadi ya, kemudian si pemuda didatangkan. Lalu raja berkata kepadanya, hai anakku, aku telah mendengar bahwa dengan sihirmu. Jadi ilmu ngajinya tadi dianggap sang raja adalah sihir, karena dulu dia ditugasi untuk belajar sihir gitu. Dengan sihirmu kamu bisa menyembuhkan
orang buta, sakit kusta dan lain-lain. Itu pertanyaan raja. Maka faqala inni la asfi ahadan. Pemuda itu berkata, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Innama yasfillahu ta'ala. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu. Maka dia ditangkap, lalu disiksa terus-menerus, sehingga akhirnya ia hatta dalla 'ala rahibi. Ya, sampai akhirnya kemudian dia juga menunjuk sang pendeta, sing ngajari saya itu rahib. Yeah. Faji'a birrahibi faqil lahu irji an dinik. Maka kemudian rahib itu pun dihadapkan, lalu dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu. Ya. Irji an dinik. Fa'aba niku pendeta itu menolak. Fa'aba, pendeta itu menolak. Fada'a bil minsyari fawudi al minsyaru fi mafriki ra'sihi. Maka pendeta tadi karena menolak, maka sang raja meminta gergaji, lalu diletakkan di tengah-tengah kepala sang pendeta. Lantas tubuh sang pendeta digergaji hingga terbelah menjadi dua bagian. Jadi rahib tadi, ulama tadi, karena tidak mau keluar dari agamanya dan mengakui ketuhanan raja, dia digergaji sampai terbelah menjadi dua. Jadi hal-hal seperti ini, Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah terjadi sejak zaman dulu. Baik itu ulama, bahkan ada juga nabi yang oleh Bani Israel diperlakukan dengan cara yang sama. Nah, seperti itu. Jadi karena menolak tadi, rahib ini oleh raja disiksa dan kemudian digergaji sehingga terbelah menjadi dua bagian. Thumma ji'a bijalisil maliki. Maka kemudian setelah rahib tadi disiksa seperti itu, setelah itu sang menteri dipanggil. Ya, jadi setelah itu menteri dipanggil. Setelah didatangkan lagi, tadi menteri ini sudah disiksa sedemikian rupa sampai menunjukkan kepada gurunya, yaitu Ghulam. Ya, kemudian setelah rahib tadi di apa istilahnya Pak jamaah, di gergaji tadi, mapunten, ini bahasanya memang begitu. Kemudian sang menteri dipanggil, lalu dikatakan kepadanya dengan kalimat yang sama, irji antinika, keluarlah dari agamamu. Fa'aba, maka menteri itu pun menolak. Setelah dikatakan keluarlah dari agamamu, sang menteri menolak, maka ia pun digergaji hingga terbelah menjadi dua bagian. Jadi menteri ini pun diperlakukan dengan cara yang sama. Fawudi al minsyaru fi ma'riki ra'sihi fasaqahu bihi hatta waqa'a siqqahu. Jadi diletakkan gergaji dan digergaji sampai terbelah menjadi dua. Itu menteri. Thumma ji'a bil ghulami faqila lahu. Maka kemudian si pemuda dihadapkan dan dikatakan kepadanya dengan kalimat yang sama, irji antinika fa'aba. Jadi keluarlah dari agamamu, dan pemuda ini pun menolak.
Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabali kada wa kada fas'adu bihil jabal. Maka kemudian pemuda ini tidak diperlakukan dengan cara yang sama. Setelah pemuda ini menolak, ia pun diserahkan kepada sekelompok pengikut raja. Jadi pengawal raja ini ada satu komplotan begitu, satu peleton begitu ditugasi. Kemudian raja memerintahkan, bawalah dia ke gunung yang tertinggi. Apabila kamu telah sampai ke puncaknya, ya, begitu perintah raja. Jadi dia diperintahkan fas'adu bihil jabal fa idza balagtum dzirwatahu fa'ir raja'an dinihi, dan faida ketika kalian sampai kepada balagtum dzirwatahu, di puncak tertinggi, fa'ir raja'an dinihi, jika dia mau keluar dari agamanya, bawalah dia kembali. Wa illa fatrafuhu fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal. Jika dia menolak, napa Pak Nek, gunung tertinggi itu, jatuhkan dia dari puncak gunung itu. Jadi seperti itu. Dan jika ia mau keluar dari agamanya, bawalah kembali. Tapi kalau tidak mau, lemparkanlah dia dari atas puncak gunung yang tertinggi tadi. Bonisa niki Pak. Ternyata hadis gak mari. Nggih, kita cukupkan. Nanti kita sambung di waktu yang akan datang. Ini baru 2/3. Nggih. Jadi kalau pemuda ini mau kembali, maka bawalah dia hidup-hidup. Tapi kalau menolak, lemparkanlah dia dari atas gunung. Begitu pesan sang raja. Nah, selanjutnya seperti apa? Jadi angen-angen kira-kira pribun. Nah, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf, ternyata tidak cukup waktu kita untuk satu hadis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan pertemuan kita karena sudah masuk waktu Isya dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.